Janganlah kita mengaku umatnya kalau kita membenci beliau SAW. Tidak suka dengan sunnah-sunnahnya, tidak suka dengan syariat. Hati-hati, kalau seseorang itu membenci, tidak suka dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci sunnah-sunnahnya, yang dikhawatirkan nanti pada hari kiamat akan diusir dari telaga Nabi. Tidak dianggap sebagai umatnya, bahkan ini merupakan sebuah kekufuran. Jadi di antara tanda kekufuran kalau seseorang itu membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela, mencerca, ya, mengejek syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, maka seseorang patut berhati-hati. Jangan sampai terjatuh pada apa? Membenci, mencela, mencerca apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Suratul Kautsar ini merupakan surat yang para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berpendapat tentang status surat Al-Kautsar ini, apakah dia tergolong surat Makkiyah atau surat apa? Madaniyah. Sebagian mereka mengatakan atau menyatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ini dilihat atau didasarkan pada topik pembahasannya.
Jadi kalau dilihat topik pembahasannya, maka ada sababun nuzul. Ya. An Yazid bin Ruman qala kana al-As bin Wa'il idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu da'uhu fa innahu rajulun abtar la aqba lahu idza halaka inqata'a dzikruhu fa anzalallahu hadhihi surah. Atau berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Ka'b bin al-Ashraf Makkah. Ka'b bin al-Ashraf datang ke Makkah, faqalat lahu Quraisy. Maka Quraisy mengatakan kepadanya, anta sayyiduhum, ala tara ila hadzal munabtar atau ya, min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna wa nahnu ahlul hajji wa ahlus sadanati wa ahlus siqayah. فقال أنتم خير منه قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. Tatkala Ka'ab bin Ashraf ini datang ke Makkah, ya, suku Quraisy mengatakan kau adalah tuannya mereka. Ya. Apakah kau tidak melihat, ya, seseorang yang terputus dari kaumnya, yang dia menyangka bahwa dia lebih baik daripada kami, padahal kami adalah, ya, ahlinya haji, ahlinya yang beri minum kepada orang-orang yang haji. Maka dia mengatakan, antum khairum minhum. Tentu kalian lebih baik daripada orang tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fa nazalat inna syani'aka huwal abtar. Maka turunlah ayat yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, ya, dialah sebenarnya orang yang terputus dari kebaikan. Ini kalau dilihat dari topik pembahasannya, ya, maka ini surat adalah surat Makkiyah, statusnya surat Makkiyah. Karena surat ini turun disebabkan karena munculnya cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi status surat itu di dalam ilmu Al-Quran, kajian ilmu Al-Quran, Makki dan Madaninya itu ditinjau dari 3. Dan ini sering kita bahas, termasuk di surat Al-Kautsar ini. Ya. Di mana Al-Mu'allif mengatakan, ya, kalau Al-Mu'allif di sini condong kepada bahwa penentuan Makkiyah atau Madaniyah itu tergantung pada zaman. Jadi kapan gitu ya surat ini diturunkan. Jadi dikaitkan kapan surat ini diturunkan, sebelum hijrahnya Nabi atau setelah hijrahnya Nabi. Ini yang pertama. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu dikaitkan dengan tempat. Kalau turunnya di Makkah, maka surat itu Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka itu surat Madaniyah. Dan yang ketiga, dilihat topik pembahasannya. Ya, surat ini bercerita tentang apa? Ya, seperti ini surat yang turun disebabkan karena munculnya cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini di mana? Di Makkah. Ini masuk dalam kategori, ya, min khasa'is al-Makki, ya, surat Makkiyah. Jadi ada yang menyebutnya Quran Makki.
Ada Quran Makki, ada Quran Madani dari segi apa? Statusnya. Jadi memang ini adalah surat Makkiyah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama yang sebagian mereka menyebut ini surat Madaniyah. Tapi kalau dilihat dari konteks pembicaraannya, topik pembahasannya, kemudian ayatnya yang pendek-pendek, ya, maka ini adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh muallif di sini, wal makki huwa alladhi nazala qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini surat ini turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Walaupun ya kalau itu turunnya tapi nggak mungkin ya turunnya di tempatnya di Madinah, ya. Atau mungkin di Dawahi atau di sekitaran Makkah atau dekat dengan Madinah, itu tetap disebut apa? Makkiyah kalau turunnya sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Jadi di sini fi Makkah au fil Madinah. Ya. Kalau surat itu turun sebelum hijrahnya Nabi, entah itu turunnya di Makkah atau di Madinah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Atau turunnya pada saat perjalanan Nabi SAW dalam keadaan safar. Ya, kalau itu turunnya sebelum hijrahnya Nabi, maka itu surat Makkiyah. Adapun, jadi ini sesuai dengan apa? Zaman, min haifuz zaman. Ditinjau dari apa? Kapan turunnya. Jadi bukan di mana, apa topik pembahasannya, tapi apa? Kapannya. Makanya, فَكُلُّ مَا نَزَلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مَدَنِي. Ya, surat atau ayat yang turun setelah hijrah maka dia disebut Madani walaupun turunnya di mana? Di Makkah. Ya, walaupun turunnya di Makkah. Seperti ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, surat Al-Maidah ayat 3 yang menerangkan tentang kesempurnaan agama ini. Ya. Itu turunnya di mana jemaah? Di Arafah pada Haji Wada. Arafah di mana? Makkah. Tapi itu ayat itu disebut dengan ayat Madaniyah. Ya, walaupun turunnya di mana? Tempatnya di Makkah. Tapi disebut dengan ayat Madaniyah. Karena ayat tersebut turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wallahu a'lam. Hadza huwal qaulur rajih min aqwal ulama. Ini adalah pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat para ulama. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Begitu ya diterjemahkan, Al-Kautsar itu sebagai nikmat yang banyak. Jadi kalau umpamanya kita perhatikan ya tata bahasanya luar biasa. Allah mengajak bicara nabinya dengan sighah atau dengan dhamir jama'. Inna, sesungguhnya kami. Sekali lagi jangan dipahami ya. Kalau kami itu berarti apa? Lebih dari satu. Maka Allah itu tidak demikian. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang demikian. Ini bagi yang tidak paham bahasa, tata bahasa, mungkin saja memahami demikian. Kalau begitu Allah lebih dari satu toh. Ya. Padahal kita sendiri pun kalau ingin memuliakan, menghormati seseorang, kita katakan kepada beliau apa? Kami. Ya, seperti itu. Padahal yang mengatakan cuma dia sendiri. Tapi kita kan apa? Kami. Ya. Di sini takallama azza wa jal an nafsihi bi dhamiril jam'i wal 'azamah. Ini disebut dengan apa? Dhamir kata ganti jamak yang menunjukkan akan keagungan, penghormatan. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwal 'azim. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kesempurnaan, keagungan, baik pada zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Kursi, di dalam ayat Al-Kursi, di mana bunyinya akhirannya wa huwal aliyyul azim. Dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa huwal aliyyul azim di surat Al-Baqarah ayat 255 dan di surat Asy-Syura ayat 4. Ya. Jadi penggunaan kata a'tainaka, inna a'tainaka, menggunakan apa? Nahnu, dhamir nahnu, inna a'tainaka. Ini sebagai bentuk apa? Ya, keagungan, pengagungan atas dirinya. Dan ketika Allah menggunakan kami, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, Muhammad, maka ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi SAW. Karena surat ini ya memang berisi pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah memberikan kepada beliau Al-Kautsar, Al-Khairul Katsir, ya. Al-Kautsar itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata katsarah, yang artinya banyak. Kemudian dibentuk dengan wazan fau'al, sehingga menjadi kautsar. Katsarah menjadi apa? Kautsar. Allah telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kebaikan yang sangat banyak. Dan di antara makna Al-Kautsar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, di antaranya adalah Al-Kautsar di surga. Ada juga yang mengatakan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Sehingga Al-Kautsar ini maknanya umum. Al-khairul katsir fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak, baik itu kebaikan yang banyak yang Nabi SAW dapatkan di dunia maupun di akhirat. Baik. Sebagaimana nama suratnya jemaah. Surat ini namanya surat apa? Al-Kautsar. Mungkin ini untuk yang kesekian kalinya, ketiga kalinya kita mengkaji surat Al-Kautsar ini di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan Al-Qur'an ini kepada kita semua. Kayaknya sebelum Idul Adha ya, sudah 2 kali Idul Adha di sini itu membahas surat Al-Kautsar ini. Dan di kajian ini ya kita membahas sesuai dengan yang ada di kitab. Surat Al-Kautsar itu hiya suratu ini aqsaru suratin fil Quran. Ini termasuk surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Jadi di antara 3 surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, di mana ayatnya hanya 3. Surat Al-Asr, surat Al-Kautsar ini, dan nanti berikutnya yang belum kita kaji adalah surat An-Nasr. Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Atau Al-Kautsar, Al-Asr, dan An-Nasr. Ini adalah 3 surat yang terpendek di dalam Al-Quran, yang mana ayatnya hanya 3. Tapi kalau umpamanya dilihat, ya sekali lagi mungkin bisa di jumlah hurufnya, barangkali yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar ini. Padahal namanya Al-Kautsar itu apa? Kebaikan yang banyak. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa dalam Al-Quran tidak ada yang bisa kita anggap remeh.
Walaupun surat itu pendek, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menyamai atau bisa membuat, walaupun dia seorang pujangga ahli bahasa sekalipun, untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran, bahkan yang paling pendek sekalipun. Bahkan nabi palsu pun ya tidak akan mungkin mampu bisa menandingi Al-Quran. Karena surat yang pendek sekalipun itu termasuk surat yang isinya mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Betapa agung surat ini dan betapa melimpahnya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dalam bentuknya yang ringkas. Ya, suratnya pendek, tetapi pelajarannya begitu luar biasa. Maka tidak bosan-bosannya untuk yang kesekian kali, ketiga kalinya ini kita bahas. Ya, surat Al-Kautsar ini surat yang terpendek dalam Al-Quran, yang isinya mengandung ungkapan-ungkapan yang indah lagi mengagumkan, yang dapat membuat orang yang membacanya terkagum-kagum, berdecak kagum, kalau dia mau menghayatinya. Makna-makna kalimatnya yang begitu kuat, begitu istimewa, yang menunjukkan ini menjadi bagian mukjizat ilahi. Ya, ini merupakan mukjizat ilahi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makna daripada surat ini dapat diketahui, ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, keutamaan surat Al-Kautsar ini itu nanti justru di ayat penutupnya. Ya. Namun demikian, terkadang kalau orang menyikapi ayat yang pendek, ini kan surat yang jadi andalan. Kalau pengen sholatnya cepat, bukan hanya kulhu, tapi apa? Inna ataina. Ya kan ya? Kalau ingin orang, kalau sholatnya kelamaan, ya, kulhu aile gitu ya. Kulhu maksudnya apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 4 ayat. Ya. Ini lebih pendek lagi, inna ataina gitu ya. Tapi sekali lagi ini kalau ada unsur istihza'nya kurang tepat. Ya, tidak tepat kalau ini sebagai guyonan. Tapi biasanya kan ini jadi andalan. Maksud saya di sini jamaah sekalian, kadang ini dianggap remeh. Karena dianggap untuk apa? Untuk meringkas salat aja. Sehingga kadang orang membacanya itu tergesa-gesa, terburu-buru. Pelajaran-pelajaran yang berharga, kandungannya yang begitu istimewa itu nggak akan bisa didapat kalau umpamanya membacanya tergesa-gesa. Ya, harap bersabar ya, ini ujian. Ya, ujiannya semakin besar, maka pahalanya boleh semakin agung. Ya, tetap fokus pada surat Al-Kautsar. Ya. Mari kita nikmati suasana di dalam rumah Allah ini, bukan di luar rumah Allah. Ya. Kalau kita membahas surat Al-Kautsar ini, nanti kita akan membahas pula tentang haud. Jadi tetap saya bagi dua ya, bagian ya. 3 ayat ini kita selesaikan di kesempatan kali ini. Berikutnya insyaallah nanti ada pembahasan khusus tentang haud Nabi SAW. Karena di antara makna Al-Kautsar, para ulama berbeda pendapat ya. Seperti yang tadi dijelaskan, Al-Kautsar itu maknanya adalah al-khairul katsir fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak, baik itu di dunia dan di akhirat, yang itu diberikan secara khusus kepada Nabi SAW.
Wa minhu an-nahr wal haud alladhi taridu alaihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna al-kautsar adalah sungai di surga. Ya, telaga di surga. Sebagaimana itu juga dikuatkan oleh banyak hadis. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan al-khair ini dengan makna yang umum, kebaikan yang banyak. Ada yang mengatakan sungai di surga. Ada yang mengatakan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Ya. Ini semua sebenarnya dari makna yang banyak ini. Ya, ini mengandung kesamaan sebenarnya. Jadi maknanya ini tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Artinya ini bisa dikompromikan atau dipahami semuanya. Dari makna-makna yang disebutkan oleh para ulama, ini tidak ada yang saling bertentangan. Ya. Para ulama, para sahabat memahami makna Al-Kautsar dengan berbagai macam pahaman, ya karena memang dalam bentuk Al-Kautsar itu apa? Umum gitu ya. Bersifat umum sehingga terbuka. Ya. Nah, ini tergantung riwayatnya. Nah, dari riwayat yang ada itu tidak saling bertentangan, justru saling menguatkan. Dan satu lagi jamaah, kalau ada satu kata dalam Al-Quran, kita mendapati riwayat yang banyak dari para sahabat di dalam memahaminya, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sesuatu yang istimewa, yang agung. Seperti Al-Quran, namanya banyak, ya. Dari sekian banyak nama itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu agung. Para ulama mendefinisikan Al-Quran, memberikan pengertian atau definisi Al-Quran secara terminologi sangat banyak. Tidak hanya namanya, sifatnya. Jadi mendefinisikan Al-Quran itu dengan itu menunjukkan bahwa apa? Al-Quran itu agung. Sama di sini Al-Kautsar dimaknai dengan beberapa makna. Ya, secara umum kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ketika dimaknai sebagai sungai di surga, sebagai telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga termasuk kebaikan yang banyak, termasuk dalam makna Al-Kautsar itu sendiri. Nah, saya berikan tambahan riwayat. Ada sebuah athar ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, ya, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid idza aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman qulna ma adhakaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Thumma qala atadruna mal kautsar? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adaniyahu rabbi azza wa jal alaihi khairun katsir huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadu nujumis sama fayakhtalijul abdu minhum faaqulu rabbi innahum min ummati fayaqulu innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Ya, ini hadis juga, ini biasanya dijadikan dalil penetapan basmalah di dalam Al-Quran, hadis Anas bin Malik ini. Tapi kita tidak membahas tentang penetapan basmalah. Coba disimak ya keterangan dari Anas bin Malik ini. Dalam hadis Anas bin Malik ini, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi kami saat beliau di masjid dalam keadaan tertidur. Maksudnya tidur ringan gitu ya. Jadi tidur tapi tidak nyenyak. Itu yang disebut dengan ighfa. Ighfa'at. Jadi satu saat Rasulullah SAW di sisi kami, kata Anas bin Malik, dan saat itu beliau dalam keadaan
tertidur atau tidur ringan. Lantas tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, kata Allah, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa gerangan yang membuat engkau tertawa, tersenyum, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Unzilat alayya anifan suratun." Baru saja turun kepadaku suatu surat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di hadis ini beliau memang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai dalil penetapan basmalah itu bagian dari surat. Walaupun ada khilaf di sana. Ya. Ada yang menetapkannya, ada yang tidak. Ada 4 pendapat. Ya. Sudah pernah kita bahas kalau tidak salah di awal surat Al-Fatihah. Ya, terkait dengan surat Al-Fatihah, apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan, ini juga ada kajiannya. Nah, lalu beliau membaca surat ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi di sini sekali lagi harus saya jelaskan, ini jadi basmalah itu bagian dari dari bagian dari Al-Qur'an. Hanya saja kalau kita lihat ayatnya surat Al-Kautsar kan cuma 3 ayat, berarti basmalah bukan ayat, ya. Jadi surat Al-Kautsar ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Kemudian Nabi SAW berkata, "Atadruna mal kautsar?" Bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Lantas para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda apa tadi? Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Ya, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla kepadaku. Sungai tersebut alaihi khairun katsir, memiliki kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, ia adalah telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadu nujumis sama', yang bejananya atau gelas di telaga tersebut itu sejumlah bintang gemintang di langit. Fayakhtalijul 'abdu minhum. Namun ada sebagian hamba yang dapat memasuki telaga tersebut dan ada yang tidak. Nah, terkait dengan sebagian hamba yang tidak dapat memasuki telaga tersebut, Allah berfirman, fa yaqulu innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Kau tidak tahu Muhammad apa yang diperbuat, atau tidaklah engkau mengetahui bahwa mereka itu sesudahmu telah melakukan amalan yang baru. Nah, ini juga nanti tentang masalah haud ini luar biasa, pelajarannya sangat luas. Ini kita baru berbahas Al-Kautsar. Ini faedahnya bahwa kita sebagai umatnya kalau ingin berjumpa Nabi SAW, dapat memasuki telaganya, janganlah kita berbuat yang baru dalam agama ini, berbuat bid'ah. Karena itulah yang justru akan menghalangi kita dari telaga Nabi SAW. Jadi dari hadis ini, di antara umatku, kata Nabi SAW, ada yang tidak dapat masuk ke telaga Nabi SAW disebabkan karena kata Allah, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tidak tahu bahwa mereka itu telah melakukan amalan baru sesudahmu. Jadi sekali lagi kembali kepada makna Al-Kautsar, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk makna Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi SAW.
Jadi telaga Nabi SAW itu juga dinamakan dengan Al-Kautsar. Karena memang sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ibnu Hajar mengatakan telaga Nabi itu disebut juga dengan Al-Kautsar karena memang likaunihi yumaddu minhu. Ya. Karena memang airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar ini menjadi kekhususan, kebaikan tersendiri yang begitu banyak. Secara khusus ini merupakan kebaikan yang banyak yang hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi sebelumnya yang mendapatkan keutamaan yang begitu besar seperti ini, sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya apa itu Al-Kautsar, maka jawabannya apa? Kebaikan yang banyak. Bisa pula Al-Kautsar itu adalah nama sungai di surga atau nama telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar, gitu ya. Atau ada keterangan di kitab tersebut, ya, di kitab yang kita kaji ini, di dalam Sahihain hadis Jabir itu, ya, hadis Jabir. Coba dibaca hadisnya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli. Ya. Coba baca hadis itu. Silakan dibaca hadis Jabir. Aku diberikan 5 hal, 5 perkara, 5 keutamaan, kekhususan yang tidak ada seorang pun nabi yang diberikan 5 hal tersebut kecuali hanya diriku. Ya. Sebelumku tidak ada. Yang pertama apa? Nusirtu birra'bi masirat asy-syahr. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Silakan dibaca hadisnya, hadis Jabir. Ya, monggo Abu Aska. Aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh sekalipun berada pada jarak perjalanan 1 bulan. 1. 2. Dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan suci. Maka siapapun orangnya yang masuk waktu sholat hendaknya menunaikan sholat. 3. Aku diberi syafaat. 4. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dan 5. Setiap nabi diutus khusus kepada kaumnya sehingga aku diutus kepada semua orang secara umum. Ya. Baik. Ini merupakan kebaikan yang besar, kebaikan yang sangat banyak, di mana Nabi SAW diutus bukan hanya kepada umatnya saja. Ya. Tetapi diutus secara umum, kafatan linnas. Secara keseluruhan kepada seluruh manusia. Tidak lain ini merupakan kebaikan yang besar, jamaah. Betapa tidak, ya. Setiap orang, ya, bahkan Nabi SAW sendiri merupakan Nabi yang paling banyak jumlah pengikutnya. Bisa dibayangkan setiap orang yang, ya, mengikuti Nabi SAW, walaupun dia belum pernah berjumpa kepadanya, ada kebaikan yang mengalir kepada beliau. Maka dari sini kata beliau SAW, di antara 5 hal yang Nabi itu diberikan kekhususan, ya, hanya kepada beliau, tidak kepada nabi-nabi sebelumnya, belum pernah kepada nabi-nabi sebelumnya, apa?
wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Seorang nabi itu, nabi-nabi sebelumku itu tidaklah mereka diutus kecuali secara khusus kepada kaumnya saja. Adapun aku wa bu'itstu ilan nasi 'amma. Ya. Sedangkan aku diutus itu untuk seluruh umat manusia. Ya. Maka ini menunjukkan ya bahwa pengikut Nabi SAW itu adalah yang terbanyak. Dan sama-sama kita ketahui bahwa setiap kebaikan yang diikuti itu akan mengalirkan pahala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan pahalanya itu ada bagiannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kita menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa bersolawat. Ya. Tidak ada yang mampu menghitung kebaikan yang akan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan itu tidak hanya di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Ada keutamaan yang luar biasa tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Syafa'atul uzma. Syafa'ah, ya, di hari kiamat di mana umat manusia berada dalam kesukaran, kerompekan, ya. Maka untuk meringankan ya beban kondisi yang dialami oleh umat manusia saat itu, ya, mereka minta syafaat, keringanan, minta diberikan syafaat mulai kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan sampai kepada Nabi Isa tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Sampai kemudian ya kepada Nabi SAW, maka beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Itulah syafaatul uzma. Ya. Beliau berdiri melakukan salat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Sampai Allah memutuskan perkara para hamba dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sebentar untuk mengikuti kumandang adzan berikut ini. Silakan, Madzan. Barakallahu fikum. Tadi kita mendapatkan banyak pelajaran ya, yang semoga kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang banyak, ya, dari setiap kebaikan yang itu juga secara khusus diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku umatnya, kita pun ingin merasakan ya nikmat-nikmat tersebut yang begitu banyak. Terkait dengan makna Al-Kautsar di dalam kitab Zadul Masir, ya. Ini kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau merinci. Jadi dirinci sampai ada 6 pendapat ya terkait dengan makna Al-Kautsar. Yang artinya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Yang kedua, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ilmu serta Al-Quran. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Yang keempat, Al-Kautsar itu adalah kenabian atau nubuwah, sebagaimana pendapatnya Ikrimah. Yang kelima, Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak manusia itu mendatanginya pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, Al-Kautsar itu adalah, maksudnya adalah begitu banyaknya pengikut dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Ayyash. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya
atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang begitu banyak. Lalu Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di sini fa ini disebut dengan fa'ut ta'qib. Ya. Jadi ada fa ataf, ada fa ta'qib semacam ini. Maksudnya apa? Fasyukran li rabbika ala ma a'taka minal khairil katsir fid dunya wal akhirah, shalli lahu. Gitu. Fasalli. Jadi ini bukan jadi fa itu kata sendiri, kata tambahan sendiri, fa. Kemudian apa? Ada kata perintah setelahnya, sholli. Jadi oleh karena itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu kebaikan yang begitu banyak, maka sebagai bentuk rasa syukur gitu, kepadanya atas nikmat yang agung ini, kebaikan yang begitu banyak ini, salatlah. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk melakukan salat. Salat karenanya. Ya, salat karenanya. Kalau kita perhatikan apa yang dimaksud dengan salat di sini, perintah salat di sini ini sifatnya umum. Semua salat. Baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Fasholli li rabbik as-salawatil mafruḍah wan nawafil. Baik itu salat wajib maupun salat-salat sunnah. Namun demikian ayat ini cakupannya luas. Fasholli li rabbika, maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, salatlah kau. Baik itu salat yang salat secara umum, salat wajib maupun salat sunnah, atau termasuk di dalamnya salat yang digandeng dengan lafaz perintah setelahnya. Apa itu? Wanhar. Wanhar itu artinya sembelihlah. Ya. Secara khusus kata nahar itu, wan nahru yakunu lil ibil. Untuk apa? Unta. Adapun selainnya disebut dengan dzabah. Jadi ada dua istilah yang sering kita kaji setiap mau Idul Adha itu apa? Ada dua istilah, nahar dan dzabah. Kalau nahar itu secara khusus untuk apa? Unta. Karena yang diputus apa? Di pangkal lehernya. Itu nahar. Bedanya dengan dzabah, kalau dzabah ini dengan apa? Yang dekat dengan kepalanya. Ya, seruas ya, 3 jari. Ya. Atau berapa jari? 5 jari ya, untuk apa namanya? Untuk sapi atau yang semacamnya. Adapun nahar wanhar ini secara khusus ya adalah menyembelih unta. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada ya, berapa 100 unta. Sekitar 63-nya beliau sembelih sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kuat berarti ya. Kita 1 sapi, 2 sapi aja udah keder-keder gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lebih dari 60. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini fasholli li rabbika wanhar. Ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita bahwa nikmat itu harus dibalas dengan rasa syukur. Ya. Ada seorang syekh mengatakan orang itu kalau masih berada dalam fitrahnya, maka ketika dia diberikan nikmat, pasti nikmat tersebut akan dibalas dengan syukur. Gitu. Begitu ya. Ini kalau orang yang masih fitrahnya terjaga, kalau diperlakukan dengan baik, dia akan apa? Berterima kasih begitu. Kalau kita dengan sesama saja, orang yang berbuat baik pada kita, kita tahu terima kasih. Ya, kita berterima kasih. Berterima kasih itu bersyukur. Ya, syakarallahu lak atau syukran lak. Ya. Itu tandanya fitrah kita masih terjaga. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai hambanya. Nah, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, perintah itu ya sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih, rasa syukur yang dilakukan sebagai bentuk apa? Balasan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Jadi nikmat itu dibalas dengan syukur. Nah, di ayat yang ini ya, ada perintah untuk mendirikan salat dan kurban. Yang kedua-duanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika." Allah tidak mengatakan fashalli li. Ya, di sini Allah tidak mengatakan fashalli li, salatlah untukku atau karenaku. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, secara khusus li rabbika untuk menunjukkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Allah Subhanahu wa taala sempurna, maha agung baik dalam zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Di sini itsbatu wa izharu kibriyai untuk menunjukkan akan ya kebesarannya, kekuasaannya. Ya. Allah tidak mengatakan fashalli li, tapi yang Allah katakan fashalli li rabbika untuk menunjukkan secara khusus rububiyahnya. Dan ini ditetapkan dengan firman-Nya fashalli li rabbika. Dan ini merupakan kehormatan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mengajak bicara kepada beliau dengan rububiyahnya yang khusus. Ini sebagai bentuk pemuliaan, penghargaan, ya, anugerah tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, memang salat, kurban dan ibadah lain tidak boleh kita peruntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita perintahkan atau kita niatkan untuk selain Allah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di sini pesannya, jangan sampai seperti orang-orang musyrik di mana mereka melakukan sujud kepada selain Allah, melakukan penyembelihan atas nama selain Allah. Ya. Adapun kita umatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai dengan ayat 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Jadi yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini itu sifatnya umum, semua salat. Kalau dilihat gandengannya wanhar berarti sebagaimana kata Qatadah, ya, salat ini maksudnya adalah salat Idul Adha. Jadi makna salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan semata-mata karenanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara umum baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Dan termasuk di dalamnya salat Idul Adha kalau digandeng dengan kata setelahnya wanhar dan berkorbanlah. Berarti secara khusus maknanya adalah salat Id. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini ditutup dengan firman-Nya inna syani'aka wal abtar. Kalau kita sampai pada akhir surat ini intinya. Dan seseorang kalau ingin tahu ya isi suatu surat, maka biasanya di penutup suratnya itu ada semacam ya kesimpulannya dari isi kandungan surat tersebut. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus. Jadi ini sebagai bantahan ya atas cercaan orang-orang kafir Quraisy
Jadi yang pertama Allah menghibur nabinya. Kemudian memerintahkan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah nikmat yang banyak, kebaikan yang kemudian ditegaskan di akhir surat ini bahwa sesungguhnya orang yang mencercamu, orang yang membencimu, orang yang tidak suka terhadap syariatmu, ya, syariat yang dibawa olehmu, itu dialah yang terputus. Jadi secara tidak langsung ini pembelaan yang luar biasa kepada nabinya. Dan Nabi SAW tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dicela. Jadi di sini mengandung pelajaran kepada kita jamaah. Dan ini juga menjadi dalil sekali lagi bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Karena ya, ini surat ini turunkan setelah putranya Nabi Muhammad wafat yang bernama Ibrahim. Jadi diejek oleh orang kafir Quraisy. Sekarang Muhammad menjadi abtar, ya. Maksudnya putus turunannya. Dengan wafatnya Ibrahim kan gak ada lagi anak laki-lakinya. Terputuslah ya, nasabnya, keturunannya. Dan cercaan mereka ini membuat Nabi SAW bersedih. Maka dengan ayat ini, turunnya ayat ini menjadi pelipur lara. Sebagai hiburan bagi Nabi SAW, sebagai penghibur baginya. Karena memang seseorang itu ya, di sini tidak akan mungkin jaya kecuali jika dia mempunyai anak yang akan meneruskan perjuangannya kelak. Nah, ketika anak Nabi yang laki-laki itu meninggal semua, terakhir Ibrahim, maka ya mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad itu akan selesai urusannya. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan bahkan mengatakan merekalah justru yang terputus. Karena sebab mereka membenci, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, janganlah kita mengaku umatnya kalau kita membenci beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka dengan sunnah-sunnahnya, tidak suka dengan syariatnya. Hati-hati, ya. Kalau seseorang itu membenci, tidak suka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membenci syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci sunnah-sunnahnya, yang dikhawatirkan nanti pada hari kiamat akan diusir dari telaga Nabi. Tidak dianggap sebagai umatnya, bahkan ini merupakan sebuah kekufuran. Jadi di antara tanda kekufuran, ya, kalau seseorang itu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela, mencerca, ya, mengejek syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, maka seseorang patut berhati-hati. Jangan sampai terjatuh pada apa? Membenci, mencela, mencerca apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebuah kekufuran. Kalau itu dilakukan dengan penuh keyakinan, ya, bukan karena kebodohan, apalagi disertai dengan kesombongan, takutnya dia mutlak dan tidak sadar. Yang dikhawatirkan dia telah keluar dari agama Islam dan dia melakukan kekufuran. Ya, walaupun dia sholat, mohon maaf, walaupun dia zakat, tapi dia benci dengan sholatnya, dengan zakatnya, maka ini merupakan kekufuran yang harus seseorang itu berhati-hati. Kalau orang itu mungkin terasa berat, merasa berat, malas di dalam melakukannya, ya, contohnya mungkin dengan apa? Salat atau syariat yang itu menjadi tanda apa? Ada kemunafikan di dalam dirinya. Itu pun juga seseorang harus berhati-hati walaupun tidak sampai ke kafir. Ya. Demikian ya apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ayat ini terakhir menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi itu namanya selalu indah, abadi sampai sekarang.
yang semua orang menyebut-nyebutnya sebagaimana di surat Asy-Syarh wa rafa'na laka dzikrak. Dan bagi para pencela Nabi Muhammad, nama mereka hilang, lenyap dalam sejarah, dan tidak ada yang mengenalnya. Kalaupun mengenalnya dengan keburukan dan kehinaan. Ini sekali lagi merupakan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan kaidahnya wal aqibatu lit taqwa. Akhir kesudahan yang baik itu hanya didapatkan oleh mereka, para nabinya, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kekecewaan, kerugian itu akan didapatkan oleh mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi Rasulnya. Demikian kita tutup kajian kita pada malam hari ini dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.